Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai, bisa minta tolong satu orang pimpin doa? Ayo, kamu aja pimpin doa. Oke, terima kasih. Oke, sebelum mulai, Pak Guru absen dulu ya. Kelas 7. Adam. Angel. Ance. Afita. Bahrul. Bayu. Delon. Fatin. Vicky. Jenny. Joshua. Juvance. Melinda. Muhammad Aksan. Muhammad Akhil. Davin. Syarul. Khaira. Nelis. Novertina. Pelina. Felipus. Putri. Rifandi. Yolanda. Joshua. Yunianto. Justinus. Oke. Jadi yang tidak masuk berapa nih ya? Yang tidak masuk ada 4 ya? Ya. Oke. Sekarang coba semua kita berdiri dulu. Kalian tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Oke. Ayo, satu orang pimpin. Maju. Gak apa-apa, kita sama-sama, ayo. Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo. Ayo maju saya, gak apa-apa. Ayo maju saya, cepat. Ayo maju sudah. Ayo maju gak apa-apa. Ya. Oke, arah sana. Oke. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Udah itu aja. Udah itu aja. Yang penting kita nyanyi semangat ya. Oke, silakan duduk. Makasih. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya itu Pak Guru mau menanyakan dulu beberapa hal. Kalian tahu deepfake? Deepfake itu seperti kalau kalian nonton di TikTok ada video pakai AI itu. Yang contoh Ibu Megawati lagi ngarit misalnya. Nah, ya kan? Nah, itu adalah video deepfake. Berarti tidaknya atau palsu. Terus kenapa deepfake itu ada? Ayo, kenapa deepfake ada? Kira-kira ada yang berani jawab? Kenapa video kayak begitu ada sih? Apakah untuk lucu-lucuan? Bisa jadi. Bisa untuk lucu-lucuan, bisa juga untuk kejahatan. Contoh, misalnya coba kamu maju. Nah, kamu harus ke depan. Kalau misalnya Pak Guru foto dia, terus Pak Guru mengambil mukanya untuk dijadikan video AI. Nah, terus videonya itu isinya, mohon maaf ya, contohnya mencuri. Apakah benar dia melakukan kasus pencurian? Tidak. Nah, itu karena Pak Guru memanfaatkan mukanya dia untuk membuat video AI, terus Pak Guru menyebarkan. Nah, itu adalah tindak kejahatan. Tapi bisa nggak dibuat untuk kebaikan? Bisa.
dipakai untuk kebaikan. Contohnya kalian mau bikin apa ya, tugas yang kreatif, bisa itu memanfaatkan AI, bisa memakai ChatGPT dan sebagainya. Oke, silakan duduk. Nah, pelajaran sekarang yang kita pelajari itu tidak akan membuat atau apa ya, memanfaatkan AI ya, tapi kita lebih ke mengidentifikasi. Kita mencari nih apa perbedaan AI sama yang original atau yang asli. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu video yang akan terputar. Sebentar ya. Gimana kemarin? Nah, oke, bisa agak kelihatan ya dari sini juga. Lihat, ini yang original, ini yang deepfake. Bisa lihat di sini, bisa lihat di sini ya. Ya kira-kira seperti itu. Pasti menurut kalian sepintas tidak ada bedanya, ya kan? Tidak ada bedanya. Kayaknya sama aja di-share. Kayak ya udah itu sudah asli. Tapi tidak, itu palsu. Kenapa? Karena pasti ada perbedaan walaupun sangat tipis. Oke? Menurut kalian ada nggak perbedaan dari dua sini? Coba bisa maju 2 orang, 3 orang dari perwakilan kelompok. Ayo maju. Satu-satu aja. Ayo maju. Ayo. Maju saja, nggak apa-apa. Perwakilan 1 orang, 1 orang, 1 orang. Ayo 1 orang dari sini. Oh, sini. Coba kira-kira apa bedanya? Kita nonton sama-sama ya. Sini. Bajunya? Beda sih? Beda sikap, beda bajunya, apa lagi? Kamu apa kira-kira? Gerakannya tidak natural. Oke, silakan duduk, terima kasih. Jadi ada 3 pembeda. Gerakannya, sikapnya, sama apa tadi yang terakhir? Bajunya. Oke. Pak Guru ada LKPD, tapi itu Pak Guru mau menjadikan LKPD tersebut nanti PR saja ya. Nah, tapi sebagai gantinya Pak Guru punya lembar kerja yang saat ini harus kalian kerja. Jadi dikerjakan secara kelompok ya. Oke, kalian bisa lihat semua gambarnya di situ. Ada 3 ya. Ada kucing 1, kucing oranye, kucing hitam, sama gambar pengan. Nah, coba kalian berdiskusi. Kira-kira apa perbedaan dari kedua gambar yang ada di situ? Bisa langsung dituliskan bisa langsung dituliskan di bawah. Ya, ayo berdiskusi dulu. Kan sama bajunya, apa bedanya? Ya. Ini kayak lebih dekat, ini lebih jauh. Apa bedanya?
Ditulis. Apa yang beda ditulis. Jadi ini foto pertama, permisi. Foto pertama ini. Nah, gitu ya. Nah, ini juga nih. Ini foto pertama, ini foto ke. Nah, nanti dijelaskan ya bedanya apa. Coba. Ada bedanya tuh, walaupun sekilas seperti sama, tapi ada bedanya. Tadi teman-teman kalian saja yang 3 orang maju jeli itu, ada yang menilai sikapnya, itu karena video ya. Sekarang lebih susah foto. Ini foto 1, foto 1. Yuk. Nanti jika sudah, Pak Guru mau setiap perwakilan kelompok, Pak Guru minta 2 orang ya, maju ke depan untuk menjelaskan ya. 2 orang, nanti 1 orang pegang gambar, 1 orang menjelaskan. Tidak apa-apa salah karena namanya proses belajar. Belajar itu harus salah dulu, baru bisa benar. Nah, Pak Guru sengaja memberikan kalian tugas duluan supaya setelah itu, setelah selesai, nanti kita masuk ke materi dulu lagi. Saya jelaskan ulang supaya kalian tambah mengingat toh. Sudah? Belum? Sudah? Ayo bekerja sama, semua harus kerja ya. Jadi kira-kira yang AI yang mana? Yang mana? Yang ini kayak ini. Jadi tandai dibulatkan nomornya. Oke. Nanti kalau sudah dapat, tolong nomornya dibulatkan yang mana yang AI ya. Sudah tahu? Kan kalian harus mencari tahu sendiri. Sudah? Gak usah banyak-banyak, yang penting kalian tahu bedanya. Oke, siapkan ya nanti yang maju ke depan 2 orang ya, jangan nunda-nunda ya. Ya? Ya, 2 orang aja, 1 pegang gambar, 1 menjelaskan. Menjelaskan kan cukup lihat ini. Oke, sudah? Gak usah banyak-banyak, yang penting sudah tahu bedanya. Oke, nanti siapkan 2 orang untuk maju ya. 1 pegang gambar, 1 yang menjelaskan. Harus bisa, jangan tunjuk-tunjuk orang. Oke? Sudah? Gak usah banyak-banyak, yang penting kalian tahu bedanya di mana. Terus yang mana yang AI, yang mana yang original. Oke. Nanti siapkan 2 orang ya.
Oke, semua perhatikan dulu ke depan. Kita moving ke materinya dulu. Sir akan menjelaskan lebih dalam terkait materi kita hari ini. Mengaplikasikan etika dan resiko KA konten deepfake. Apa itu deepfake? Nah, deepfake adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan artifisial atau AI untuk membuat konten multimedia, yaitu gambar, video, atau audio yang terlihat dan terdengar sangat nyata namun sebenarnya palsu atau hasil manipulasi. Teknologi ini memanfaatkan jaringan saraf tiruan atau deep learning untuk meniru atau mengganti wajah, suara, atau bahkan gestur seseorang dalam sebuah video atau audio, sehingga sedikit lebih susah untuk kita membedakan. Oke? Nah, seperti yang tadi kalian sudah kerjakan, kalian mengalami kesusahan tuh untuk ini kira-kira yang mana? Nomor 1 kayak nomor 2 kayak sama. Tapi kalau kalian lihat lebih jeli, sebenarnya ada perbedaannya. Oke? Nah, ada beberapa jenis konten yang sering sekali kita temui di fake, ya kan? Contoh, kalian kan sering sekali buka TikTok, ya kan? Nah, pasti foto dan video. Kalau foto contohnya, misalnya bapak kalian nih, oh bapak saya itu tidak pernah ke Bali, tiba-tiba kok bapak saya upload story dia foto di Bali. Ah, kan nggak tahu tuh bagaimana. Ternyata pakai AI. Nah, terus video. Nah, seperti yang tadi seperti yang tadi Pak Guru sudah jelaskan, ada misalnya contoh Ibu Megawati atau kepala sekolah kita. Kepala sekolah kita tuh ternyata membakar sekolah. Ya tidak mungkin dong. Ternyata pembuatan video AI. Nah, terus ciri-ciri deepfake itu seperti apa sih Pak Guru? Nah, yang pertama adalah tidak sama 100%. Ingat, walaupun mirip, kita lihat mirip tapi tidak sama 100%. Ingat, tidak sama 100%. Mungkin ada 10% beda, tapi kan 10% itu sudah ini palsu. Ya. Terus ada perbedaan kualitas gambar. Nah, memang sekarang ada AI yang sudah bikin kualitas gambarnya itu jernih sekali. Cuman kalau kalian lihat lembar kerja kalian saja, pasti ada perbedaan kualitas gambar kan? Ada yang lebih tajam, ada yang tidak terlalu tajam. Oke. Terus tujuannya apa sih? Ngapain sih Pak Guru mereka bikin seperti itu? Kayak tidak ada kerjaan saja. Loh, justru itu pekerjaan. Nah, tujuannya adalah kejahatan. Ya kan? Kejahatan, contohnya tadi yang seperti Pak Guru bilang, kepala sekolah kita tiba-tiba membakar sekolah. Padahal itu video terus ada yang melaporkan ke polisi. Beliau dapat tangkap. Loh, padahal dia nggak melakukan. Itu berarti kejahatan. Yang bikin siapa? Yang bikin orang yang berniat jahat. Terus dampak positifnya apa? Kalau itu kan tadi masuk ke dampak negatif ya, ada positif. Nah, di positifnya ini adalah peningkatan privasi data. Nah, kita sebagai pengguna multimedia atau media sosial pastinya kita takut ya kalau ada yang seperti itu. Jadi kita meningkatkan keamanan akun kita di TikTok. Contohnya pakai kode seperti itu ya. Nah, terus munculnya profesi baru. Nah, profesi baru dalam arti begini. Ada orang yang membuka jasa pembuatan video AI. Contoh, misalnya mohon maaf ya, kita ini tidak mampu gitu, kita tidak mampu, tapi kita pengen punya konten liburan, tapi kita tidak tahu cara bikinnya. Akhirnya kita dapat orang yang bisa membuat video deepfake kita sedang berjalan-jalan di Bali. Nah, itu kan menjadi keuntungan untuk pembuatnya. Contoh misalnya, Pak Guru, saya mau bikin kayak gini, Pak Guru bisa bikinkan kah? Oh bisa. Nah, kalian bayar ke Pak Guru. Itu kan sebuah profesi atau pekerjaan yang baru ya kan? Nah, ini ada fotonya Pak Guru sendiri, lihat. Pak Guru, aduh maaf ya jelek ya. Nah, ini ada yang baju putih foto original. Bajunya baju original, mukanya Pak Guru. Nah, foto yang kedua ini Pak Guru memakai ChatGPT, tapi gratis. Karena ada ChatGPT yang bayar. Mungkin kalau pakai bayar bisa kayak Pak Guru tuh jadinya asli sekali ya. Tapi apakah ada pembedaannya?
Lihat mukanya Pak Guru, sama apa enggak? Tidak kan? Nah, satunya kayak besar sekali pipinya, satunya enggak. Nah, terus yang gambar ketiga apa ini Pak Guru? Nah, ini Pak Guru menggabungkan. Pak Guru potong, Pak Guru punya muka, Pak Guru taruh di sini. Jadinya Pak Guru dapat apa yang Pak Guru mau. Nah, ini Pak Guru pengen foto pakai jas, tapi Pak Guru tidak punya jas sama dasi merah. Pak Guru punya jas warna hitam, Pak Guru cuma punya jas warna hijau. Nah, bagaimana cara hitamnya? Kita bikin pakai AI. Akibatnya apa? Kita tidak keluarkan uang untuk foto lagi, ya kan? Kita sudah punya foto lama, kita tinggal edit pakai AI. Jadi, akhirnya kita tidak mengeluarkan uang. Itu ya, segi efisien, sedikit berhemat. Nah, selain foto ada juga video. Nah, ya ini mohon maaf nggak ada suaranya ya. Ini lihat ini. Apakah seperti original? Bentar ya, seperti gambarnya itu dibuat-buat begitu. Kayak gambar animasi begitu ya. Nah, contoh seperti ini juga. Dari gestur, dari gerak-gerak badannya, itu kayak tidak manusia normal ya. Oke. Ini juga, masa ada tambal ban di pinggir jalan tol? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, terus gimana nih Pak Guru? Kalau saya takut sekali, ada nggak solusinya untuk pencegahan kita nggak kena deepfake? Nah, kalau setiap foto kita taruh mungkin namanya kita atau yang kecil gitu di bawah. Itu gunanya apa? Gunanya watermark. Watermark itu adalah penanda kalau itu adalah punya kalian pribadi. Nah, setiap orang tuh pasti kan namanya berbeda-beda toh. Oh, saya mau bikin tanda. Saya kasih tanda bintang bintang kelap-kelip atau bintang yang banyak atau bulan. Nah, itu anggaplah sebagai watermark. Nah, terus menggunakan AI detektor. Kalau kita bisa menggunakan AI untuk membuat deepfake, ada juga AI untuk menganalisa konten itu deepfake atau tidak. Ada. Nah, terus yang terakhir adalah penataan regulasi dan kebijakan. Kalau itu mungkin dari pemerintah ya, atau dari pengguna atau dari perusahaan yang membuat atau yang mempunyai sosial media ya. Contohnya seperti TikTok, Instagram dan sebagainya. Nah, itu penjelasan Pak Guru yang sangat singkat. Selanjutnya kita akan masuk ke presentasi dari setiap kelompok. Nah, coba ada kelompok 1 bisa tolong baca. Coba yang keras. Yang keras. Ayo, 1, 2, 3. Oke, ikan hiu makan jamu. Thank you and I love you. Oke, sekarang dari kelompok 1, 2, 3 tolong maju ke depan. Yuk. Ayo kelompok 3 maju. Tolong geser sedikit boleh? Sini, maju. Sekarang sama-sama. Di sini. Ya. Kelompok 1 dulu ya. Satu orang yang megang begini. Kasih lihat ke teman-teman. Balik. Ya. Yang lain baris sini ya. Tunggu ya. Oke. Ayo, mari menghargai teman kalian. Mari menghargai teman kalian dengan cara apa? Diam dan memperhati. Oke, silahkan. Ayo, kelompok 1, diam dan perhatikan. Ayo. Apa perbedaan dari kedua foto itu? Satu lebih realistis dan satunya lagi tidak realistis. Nah, terus yang apa lagi? Satu telinga kucingnya panjang dan satunya pendek. Satunya panjang, satu pendek ya. Nah, terus apa lagi? Udah. Oke. Jadi yang gambar dari kelompok 1
Yang mana AI? Coba tunjuk. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Yang AI adalah nomor 2. Kita lihat dari mana? Dari telinga, panjang pendek. Terus yang paling gampang adalah kualitas gambar. Kita lihat dengan kasat mata, walaupun ini sedikit jelek ya. Yang gambar 1 tuh bulu-bulunya tuh kayak kelihatan tajam begitu. Tapi di gambar 2 seperti halus sekali. Nah, itu adalah AI. Bagus, terima kasih. Sekarang kelompok 2. Yuk. Diam dulu tolong ya. Sekali ulang lagi boleh? Atapnya berbeda. Jadi kesimpulannya nomor 2 ini backgroundnya berbeda ya. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, kira-kira yang mana yang AI? Nah, betul. Yang AI yang nomor 2. Karena apa? Orang sama backgroundnya jelas-jelas pencahayaannya berbeda ya. Ada juga beberapa detail. Lantainya berbeda, bunga-bunganya berbeda. Nah, berbeda dari yang asli ya. Yang asli cahayanya dari background sama orangnya hampir sama. Sedangkan yang ini jauh berbeda. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, ini yang menurut Pak Guru sangat rumit. Jadi tolong perhatikan ya. Ya, silakan. Bagus. Berarti yang E yang mana? Nah, betul. Yang AI yang nomor 2. Kenapa? Karena detail. Ingat sekali lagi, detail. Nah, di gambar yang pertama, bulunya kelihatan nyata. Tapi di gambar yang kedua, itu halus. Nah, terus kalau kalian dari kelompok 3 jeli, lihat mukanya kucingnya. Muka kucing nomor 1 dan 2 itu di bagian apa ya? Mulutnya tuh halus sekali. Dia kayak seperti apa ya? Tersenyum bagaimana begitu. Nah, ini pembedanya. Oke, bisa ya? Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, good. Nah, nanti ada ada LKPD atau PR ya. Sebenarnya tadi cuman kayaknya lebih asik kalau kita bikin LKPD 2 ya, biar kalian sedikit lebih susah ya. Nanti ada LKPD yang akan saya berikan setelah istirahat nanti ya. Nah, ini sama. Tugasnya kalian per individu setiap orangnya membedakan 2 foto. 1 ada gambarnya, ini kakak kelas kalian. Dan kedua ini juga kakak kelas kalian. Ini ya. Nih. Nah, kita lihat dari sini saya sudah kelihatan jauh beda ya. Iya kan? Iya kan? Nah, itu nanti kalian deskripsikan di rumah perbedaannya apa, lalu kulitnya seperti apa, gitu, detail-detailnya apa, begitu ya. Di sini Pak Guru bikin 5, cuman mungkin kalau yang ketemu cuma 2 atau 3 atau cuma 1 pun tidak apa-apa. Yang penting ada perbedaannya, oke? Oke. Nah, terakhir. Kira-kira saya mau nanya dari setiap kelompok nih, kenapa kita harus belajar mengidentifikasi konten deepfake kelompok 1? Kenapa kita harus belajar menganalisis atau mengidentifikasi, bedanya apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah dari kelompok 2 atau 3. Oke. Kalian nggak dapat hadiah. Dari kelompok 3. Kenapa? Agar tidak mudah dibohongi. Nah, kita, apalagi kalian nanti yang akan besar, pasti harus dituntut
bijak bermedia sosial atau pintar memanfaatkan teknologi. Jadi kan dari sekarang harus sudah pintar, sudah punya bekal. Oh, ini palsu, kok nggak bisa tipu saya. Seperti itu ya. Dan yang kedua, kenapa kita harus menggunakan AI? Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sama kelompok 1. Kenapa kita harus menggunakan AI di dalam pelajaran atau kehidupan? Ayo, Mister kasih ya. Kenapa? Supaya memperbagus foto. Ada lagi tambahan? Ini dalam konteks pembelajaran. Ayo. Ada lagi dari kelompok 2? Ayo, coba. Kenapa? Kenapa? Foto dan video sama ya. Oke, jadi begini. Kenapa kita harus menggunakan AI? Kalian mungkin pernah lihat tapi mungkin tidak sadar. Ada anak-anak kuliah di luar sana, mereka bikin skripsi atau tugas menggunakan AI. Betulan. Jadi misalnya Pak Guru kasih tugas apa arti Pancasila. Nah, karena mungkin kalian tidak mau repot, kalian di ChatGPT atau Gemini AI. Kalian tinggal tulis, "Hey Gemini, tolong buatkan saya atau jawablah pertanyaan berikut." Tulis. Nanti otomatis bisa terjawab. Kalian tinggal copy paste atau tulis di buku, selesai. Kita harus belajar AI karena apa? Mempermudah pekerjaan kita, yaitu belajar ataupun dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, itu kenapa kita harus belajar AI. Tapi dari kelompok 1 yang terakhir, apakah pemanfaatan AI itu bagus atau tidak? Angkat tangan coba, gimana? Bisa bagus, bisa tidak. Bisa bagus, bisa tidak. Kenapa? Pada bagusnya Bagusnya kenapa? Kalau jeleknya? Jeleknya bisa membohongi. Oh, kalau bagusnya, tadi Sir sudah jelaskan. Mempermudah pekerjaan. Oke, good. Oke. Nah, kelas kita sampai di sini saja. Nanti LKPD-nya akan Sir berikan setelah jam istirahat ya. Oke. Bisa minta tolong satu orang maju untuk pimpin doa selesai? Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.